Ayo. Terus. Ayo. Banyak orang berharap pergantian tahun membawa napas baru bagi Papua. Tetapi harapan itu tidak benar-benar turun ke tanah. Di lapangan, suara tembakan dan ketegangan justru masih terasa jelas. Sebagian pihak menilai kelompok kriminal bersenjata mulai terdesak oleh operasi gabungan TNI dan Polri. Namun, laporan terbaru menunjukkan pola sebaliknya. Aksi mereka belum surut, bahkan tetap agresif di sejumlah titik rawan. Pertanyaannya kemudian mengarah ke satu hal, mengapa eskalasi ini belum berhenti? Apakah konflik ini murni soal keamanan atau mulai terkait dengan agenda besar pemerintahan baru, termasuk rencana Presiden Prabowo tentang pengembangan perkebunan kelapa sawit? Tetap ikuti karena kita sedang memasuki bab yang lebih rumit dari sekadar operasi militer. Sepanjang 2025, Papua berada dalam fase yang disebut banyak pihak sebagai periode paling panas dalam beberapa tahun terakhir. Kekerasan muncul beruntun dengan pola serangan yang brutal dan tidak selalu terduga. Korbannya bukan hanya aparat, tetapi juga warga sipil. Pekerja proyek tembak di jalur terpencil, polisi diserang senjata tajam. Bahkan, aktivitas penerbangan sempat terganggu karena ancaman keamanan. Kapolda Papua Irjen Pol Patrijie Renwarin menyampaikan angka yang mengguncang. 94 orang dilaporkan meninggal sepanjang 2025 akibat kekerasan yang dikaitkan dengan KKB. Data itu berasal dari 104 insiden yang tersebar di 21 wilayah Polres dan Polresta, mencakup 3 provinsi di bawah Polda Papua. Ia menegaskan bahwa ini bukan statistik biasa, melainkan nyawa manusia yang hilang. Pemerintah pun mengklaim tidak tinggal diam. Satgas Operasi Damai Kartens melaporkan capaian besar. 15 anggota KKB tewas, puluhan ditangkap, dan ratusan orang yang sebelumnya terafiliasi disebut kembali ke NKRI. Dalam operasi tersebut, aparat juga menyita 29 senjata api, lebih dari 4.000 amunisi, serta bahan peledak. Bahkan 14 titik markas utama KKB diklaim berhasil dikuasai. Namun pertanyaan paling tajam tetap menggantung apakah ini benar-benar tanda konflik mereda atau justru awal dari babak yang lebih besar. Tahun baru seharusnya membawa jeda, tapi di Papua Pegunungan khususnya Yahukimo, pergantian kalender justru terasa seperti kelanjutan dari mimpi buruk yang belum selesai. Harapan bahwa tekanan aparat sepanjang 2025 akan membuat kelompok bersenjata melemah kembali dipatahkan oleh rangkaian serangan yang muncul beruntun hanya dalam hitungan hari. Pada 30 Januari 2026, jalur logistik yang mengangkut kebutuhan pokok berubah menjadi arena pengejaran bersenjata. Sebuah truk sembako disergap di Kabupaten Yahukimo. Dalam video yang tersebar terlihat sekelompok pria bersenjata berlari mengejar kendaraan sambil melepaskan tembakan tanpa henti. Targetnya bukan markas militer, bukan pos polisi, tapi distribusi makanan urat nadi warga sipil. Sopir truk menjadi korban pertama. Ia terluka parah dan dilarikan ke RSUD DKI dalam kondisi kritis. Kendaraannya dipenuhi bekas peluru seolah menjadi papan pengumuman bahwa siapapun bisa dijadikan sasaran, bahkan mereka yang hanya mencoba bekerja. Pasca serangan itu, aparat gabungan dari Operasi Damai Kartens dan Polres Yahukimo segera turun. Lokasi diamankan, area disisir, dan penyelidikan awal mengarah pada kelompok Kodap 16 Yahukimo. Namun, ketegangan belum sempat turun. Pada 1 Februari, sebuah mobil pickup yang membawa 3 warga ditembaki saat melintas di kampung Maroko. Tidak ada korban jiwa, tetapi pesan psikologisnya jelas. Rasa aman di jalan raya pun kini hilang. Lalu datang peristiwa paling mengguncang. Pada 2 Februari, kekerasan menyentuh ruang yang seharusnya paling terlindungi. Sekolah SMP PKP Yakpesmi di distrik Dekai diserang dan 1 orang dilaporkan meninggal akibat luka berat. Sekolah yang mestinya menjadi tempat anak-anak belajar mendadak menjadi bagian dari peta konflik. Yahukimo memang bukan wilayah baru dalam lingkaran kekerasan.
Sepanjang 2025, daerah ini termasuk titik paling panas dalam konflik yang dikaitkan dengan TPN-POPM. Bahkan awal 2026, Kodam 14 di bawah Elkus Kobak Musik secara terbuka mengklaim sejumlah aksi, sambil melontarkan ancaman langsung terhadap aparat di DKI. Pertanyaannya kini semakin gelap. Jika sasaran terus bergeser ke warga sipil, apakah ini masih konflik terbatas? Atau awal dari babak yang lebih luas dan lebih brutal? Di Papua, operasi keamanan tidak pernah berjalan dalam satu warna. Satgas Damai Kartens dan COPS, Habema terus bergerak di medan yang rumit, di mana pendekatan persuasif dan tindakan keras sering hadir berdampingan bahkan dalam waktu yang sama. Di satu sisi, jalur humanis masih dijaga. Satgas Yonif 732 _Banau di Kampung Jampul, Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak, kembali menunjukkan bahwa soft power belum sepenuhnya kehilangan daya. 5 anggota KKB dilaporkan memilih turun gunung, menyerahkan diri, dan kembali ke pangkuan NKRI. Di tengah konflik yang belum padam, momen seperti ini menjadi sinyal bahwa ruang dialog masih mungkin terbuka. Namun, Papua bukan medan yang bisa ditenangkan hanya dengan pendekatan sosial. Di Yahukimo, pola kekerasan terus berulang, penembakan, pembakaran, gangguan terhadap penerbangan, hingga aksi yang menyasar warga sipil. Situasi ini membuat operasi militer dan patroli keamanan tetap menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Ketegangan mencapai puncaknya pada Kamis 22 Januari, Satgas Gabungan melancarkan penyusupan kedua titik yang diduga musik sebagai pusat kekuatan KKB, Markas Sisip, dan Markas Yalenang. Saat pasukan masuk, kontak senjata pecah. Baku tembak berlangsung ketika aparat berhadapan langsung dengan kelompok bersenjata yang sedang melakukan patroli. Akhirnya kedua markas tersebut dilaporkan berhasil dikuasai. Beberapa anggota KKB disebut tewas, termasuk satu sosok yang dinilai memiliki posisi penting dalam struktur KKB Yahukimo. Dari lokasi aparat menyita berbagai barang bukti senjata api, amunisi, selongsong peluru, perangkat navigasi, telepon genggam, senjata tajam, perlengkapan panah, bendera bintang kejora, hingga dokumen yang dikaitkan dengan TPN-PB Kodam 16 Yahukimo. Temuan itu memperkuat dugaan bahwa tempat tersebut bukan sekadar posgah, melainkan simpul operasi. Namun, banyak aparat menyebut September 2025 sebagai salah satu episode paling mencekam. 6 personel Satgas Maleo Kopassus sempat terkepung di Kabupaten Yalimo saat kerusuhan membakar puluhan bangunan. Evakuasi dilakukan menjelang maghrib, tetapi iring-iringan kendaraan diserang massa dari berbagai arah. 3 prajurit terluka berat meski akhirnya pengepungan berhasil dipatahkan dan seluruh personel dievakuasi hidup. Di Papua, kata damai memang selalu berjalan berdampingan dengan risiko yang mematikan. Di tengah narasi keberhasilan operasi dan angka-angka penindakan yang terus diumumkan, aparat keamanan di Papua juga menghadapi satu tekanan lain, sorotan publik yang semakin tajam. Aktivis HAM, gereja, hingga tokoh masyarakat lokal kerap mempertanyakan harga yang harus dibayar warga sipil dalam setiap operasi bersenjata. Trauma psikologis, ketakutan berkepanjangan, pengungsian hingga sekolah yang terhenti, dan aktivitas ekonomi yang lumpuh sering muncul sebagai dampak yang tidak selalu masuk dalam laporan resmi. Bagi banyak warga, suara tembakan bukan sekadar berita, tetapi pengalaman yang membekas lama. Tugas aparat memang berada di medan yang nyaris mustahil. Geografi Papua ekstrim, akses terbatas, dan garis antara kombatan dan warga biasa sering kabur. Dalam kondisi seperti itu, satu keputusan keliru dapat berubah menjadi krisis besar. Bukan hanya secara hukum, tetapi juga runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Kritik lain pun terus menguat. Pendekatan keamanan dianggap masih terlalu dominan. Sebagian pihak menilai operasi militer bisa meredam situasi sementara, tetapi tidak menyentuh bara yang terus menyala di bawah permukaan. Tanpa dialog yang konsisten dan pembangunan yang benar-benar terasa merata, kekerasan hanya akan berulang dalam pola yang sama. Pada akhirnya, setelah penyisiran, patroli, dan baku tembak, pertanyaan paling besar tetap menggantung kapan Papua benar-benar tenang.
Konflik ini jelas lebih dalam daripada sekadar senjata. Ia berakar pada sejarah panjang, rasa ketidakadilan, serta luka sosial yang belum pulih sepenuhnya. Operasi keamanan mungkin perlu untuk mencegah teror, tetapi damai yang langgeng tidak akan lahir dari kekuatan semata. Yang dibutuhkan adalah negara yang hadir secara adil, ruang dialog yang jujur, serta pembangunan yang menjawab kebutuhan dasar rakyat Papua. Harapan itu masih ada. Setiap anggota yang memilih turun gunung, setiap sekolah yang kembali dibuka, dan setiap keluarga yang bisa hidup tanpa ketakutan adalah tanda bahwa jalur damai belum tertutup. Kini, tantangannya bukan soal menang kalah, melainkan memutus rantai kekerasan dan memberi Papua masa depan yang aman dan bermartabat.